Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin kita sudah melakukan untuk tampil data ya. Nah, tampil data barang. Oke, langsung saja kita pertama seperti biasa kita menjalankan kita menjalankan SAM. Web service-nya kita jalankan dulu. Nah, kalau udah muncul portnya berarti udah jalan, jadi kita langsung saja localhost. Kemarin foldernya kita kasih pbb ya. Nah, ini adalah tampil data yang kemarin kita lakukan. Data di tabel ini adalah mengambil dari database localhost /phpMyAdmin ya. Dibukanya di situ untuk cek database-nya apakah sesuai atau tidak. Jadi hari ini agenda kita adalah untuk insert data baru ya, atau tambah data baru untuk untuk tabel barang. Oke, pertama kita cek dulu nih database PBB. Kemarin yang sudah kita lakukan adalah file index yang merupakan menampilkan barang dan koneksi.php ya sebagai konektornya. Ini harus ada. Nah, agar kita bisa mengolah database dari sisi aplikasinya. Oke, kita buka untuk database ini PBB tabel produk ya. Nah, isinya ada dua, TV dan lemari es. Ini sesuai ya, ini muncul di tabel. Lalu yang pertama kita akan, ini ada tombol tambah, kita akan membangkitkan tombol tambah ini untuk mengarahkan ke halaman insert data atau tambah data. Oke, yang pertama tampilan indeks ini akan saya copy sama persis seperti ini, hanya saja di dalamnya bukan tabel tampil data ini, di dalamnya itu untuk form nambah data baru. Jadi kita copy paste saja indeksnya ini, lalu kita rubah jadi tambah.php ya. Nah, untuk tampilan awal ini, tombol tambah ini harus kita kasih link biar mengarah ke tambah.php. Nah, ini adalah coding dari index.php atau tampil barang. Nah, ini ada tombol yang kodenya di HTML-nya tuh pakai href gini ya. Ini adalah perintah untuk mengarahkan ke file tertentu. Jadi ini sudah ditulis tambah.php, namanya tambah. Oke. Kalau ditampilkan seperti ini. Nah, sedangkan ketika kita menekan tombol ini akan mengarahkan ke tambah.php, dan tambah.php-nya ini kan masih sama dengan indeksnya tadi ya, isinya nama barang. Jadi kalau kita klik nih misalnya nih, ini indeks ya, terus kita klik tambah, nah dia mengarah ke tambah.php, tapi isinya masih sama karena memang isinya masih sama. Nah, kita kembali ke codingnya. Yang pertama, tulisan ini, produk dari ini kita ganti tambah data barang ya. Terus tombol tambah sudah tidak ada lagi ya kan, kita hapus saja, kita save, kita coba cek dulu. Nah, progresnya gini ya, tambah data barang gitu ya. Jadi ini harus
kotak-kotak untuk mengisi barang baru ya, bukan tabel. Oke, berarti tabelnya akan kita hapus dari kurung siku tabel sampai slash tabel. Ini akan kita hapus. Oke. Di dalam div class konten ini berarti di bawahnya ini kita harus menuliskan ini ya, formnya ya. Nah, jadi yang pertama kita tulis label dulu. Kita bikin tutupnya sekalian label gitu. Nah, di dalamnya kita tulis nama dulu, nama barang. Nama barang, lalu di bawahnya itu adalah untuk input ya. Input. Jadi bikin kotaknya buat ngetik gitu. Jadi input type-nya adalah teks. Ya, yang mau kita inputkan adalah teks karena nama barang. Lalu selanjutnya kita kasih name sebagai ID-nya ya, sebagai variabel yang dikirim nanti. Jadi name-nya kita kasih nama barang. Ini ya. Setelah itu kita save dulu. Kita save dulu dan kita reload. Nah, jadinya kayak gini. Nama barang dan kotaknya buat ngisi. Oke. Habis nama barang kita copy saja ini. Terus nama barangnya kita ganti dengan harga barang. Karena yang mau kita input adalah nama dan harganya. Tipe sama aja, enggak apa-apa. Untuk name-nya kita ganti dengan harga barang. Jadi harus beda ya. Nanti untuk pembedanya ini name-nya. Nah, kalau kita save, lalu kita reload. Oke, jadinya kanan kiri ya. Biar jadi di bawahnya kita tambahin aja di sini. Kurung siku slash br. Kita save, lalu kita reload lagi. Nah, dia jadi di bawahnya. Atau bisa juga caranya gini ya. Kita pakai div aja. Div itu biar jadi baris gitu ya. Slash tutup div. Ya. Divnya ditutup di sini. Nah, di bawahnya juga punya sendiri div. Terus tutup lagi pakai div. Nah, kita save lalu kita reload. Oke. Sama ya. Lalu kita butuh di bawahnya lagi apa coba? Nah, kalau sudah setelah mengisi, kita butuh bawahnya adalah tombol. Ya. Tombolnya pakai input tab bisa. Ya, jadi gini nih. Jadi div-nya ini ya. Kita bikin tombol input type juga, tapi type-nya itu submit. Submit. Terus kalau ini perlu dikasih nama ya. Jadi bukan name tapi value-nya yang sebagai yang akan tampil. Coba kita save. Lalu kita reload. Nah, namanya submit ya. Ngikut ini. Biar namanya tidak submit, kalau tipe kan harus ya submit, tapi kita kasih tambahin sini value sama dengan petik 2 lalu kita tulis simpan. Nah, biar yang tampil adalah simpan. Kita reload. Nah, tombol simpan di sini ada. Oke. Lalu ini name-nya sudah nama barang, harga barang gitu ya. Yang penting ini ya, yang inputannya itu pakai name. Jadi untuk pembedanya tiap variabel inputannya itu. Nah,
Jadi bagaimana caranya kita mengirim data untuk menyimpannya di database? Itu yang pertama kita harus membungkusnya dengan form ya, namanya di ini HTML. Form ini adalah untuk membawa data di sini untuk mengarah ke function simpan misalnya, atau mengarah ke query untuk menyimpan data ini, membawa data ya. Jadi formnya itu manusia begini ya, kurung siku form action sama dengan ini akan kita arahkan di file saja ya. Jadi file simpan, simpan.php ya. Lalu metodnya kita menggunakan post. Lalu untuk tag form ini kita harus menutupnya di bawah tombol simpan. Jadi kurung siku /form. Nah, kita save. Kalau misalnya kita isi meja misalnya 500.000, kita simpan. Ini tidak bisa ya, karena actionnya ini simpan.php ini tidak ada. Simpan.php ini tidak ada. Jadi kita harus membuat satu file lagi, yaitu ini kita copy saja, lalu kita paste di sini, lalu kita kasih simpan.php. Kita buka isinya dan kita hapus yang HTML-nya, karena ini hanya proses saja, bukan menampilkan sesuatu. Jadi kita hanya proses untuk menyimpan data. Kita Ctrl save, lalu kita cek lagi. Oke, masuk ke tambah, lalu kita isi misalnya 500.000, kita simpan. Nah, kosong ya, karena belum ada isinya, memang baru kita mengincludekan koneksi.php nya ini. Nah, oke, kita setelah mengarah ke ini kan mengarah ke simpan.php ya. Nah, ini jadi di file simpan, di codingan di simpan.php ini kita harus menangkap variabelnya. Jadi variabel nama barang sama dengan kita tangkap pakainya ini ya, $post, karena metodenya kita pakai post kurung petik, lalu kita tuliskan name ini. Nah, name ini nama barang, ini adalah name, nama barang. Nah, berarti inputannya dari user itu kan berupa post ya, ini itu ditangkap oleh variabel ini, nama barang. Atau mungkin kita bikin beda ya, kita bikin $barang saja, lalu kita copy paste saja. Caranya kalau di Notepad++ itu Ctrl D aja, di baris ini kita Ctrl D. Nah, otomatis dia menduplikat. Oke, kita buat $harga untuk menangkap nilai inputan yang dari harga barang, yang dari name harga barang. Kita cek name-nya. Oh, ini harga barang ya. Jadi untuk menangkap inputan nama barang dan harga barang. Oke. Setelah itu, jika dua variabel ini sudah ada nilainya karena mendapat kiriman ini, post ini, lalu kita menjalankan query. Jadi menuliskannya query insert ya, yang seperti kalian pelajari di basis data. MySQLi query. Nah, seperti ini, MySQLi query, lalu kurung buka, kurung tutup. Kita menuliskan $db ya. Karena $db ini adalah
yang variabel yang diizinkan untuk menjalankan query yang ada di koneksi ini. Koneksi.php ini kan ada nih, $db punya variabel punya izin untuk mengakses database ya. Jadi $db ini akan kita sematkan di setiap query biar bisa mengakses database ya. Jadi $db, lalu query-nya misalnya kita insert kan ya. Berarti untuk menambah data baru berarti insert into nama tabelnya ya. Semoga kalian masih ingat ya pelajaran basis data gitu. Nama tabelnya adalah produk ya. Nih. Database PBB, nama tabelnya adalah produk yang isinya nama barang dan harga. Oke, lalu insert into produk ya, produk. Kita pasang dulu kurung buka kurung tutup adalah nama fieldnya atau nama kolomnya, yaitu kalau ID kan nambah sendiri ya, jadi tidak perlu diinputkan karena dia primary key. Jadi ini nama barang dan harga gitu ya. Jadi kita menuliskannya nama barang, yang perlu kita input adalah nama barang dan harga. Oke. Lalu nilai inputannya atau values adalah kita pakai petik 1 boleh. Nah, ini $barang sesuai urutannya sama ini ya. Ini yang dituliskan nama barang dulu lalu harga. Jadi ini barang dulu lalu harga juga. Koma petik $harga. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Lalu di sini kita kasih untuk alertnya ya. Kalau ada error atau apa kita tahu gitu. Jadi or try, jika error maka tampilkan $db error, titik koma jangan lupa. Nah, kita simpan dulu. Jadi variabel barang dan harga sudah ada nilainya ya berdasarkan inputan dari user. Setelah ditangkap sama $barang dan $harga, variabel barang dan variabel harga, maka jalankan query untuk menambahkan produk. Ya. Jadi $barang dan $harga digunakan untuk menambahkan data di database menggunakan query ini. Jadi setelah mendapat nilai kita jalankan query ini. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kita coba saja dari tampilan awal ya. Nah, ini kita klik tambah TV dan lemari es, kita tambah meja aja ya, meja belajar. Harganya 500.000. Kita simpan. Ya. Kenapa kosong? Karena ketika klik simpan dia mengarah ke simpan.php. Simpan.php ini hanya perintah untuk menginputkan ke database saja, tidak menampilkan apa-apa. Nah, jadi kita harus cek di database sudah menambah belum. Nih, klik aja tabel produk. Nah, ini sudah nambah ya, tapi harganya jadi 0 ya. Ini berarti ada kesalahan nih. Meja belajar untuk namanya sudah. Oke, kita kesalahannya ada di yang pertama, insert into product, nama barang, harga, values, $barang, $harga. Nah, jadi untuk tambah ini name-nya jadi sama ya, berarti untuk tombol simpannya tidak perlu ada name. Oke, hanya type submit dan value simpan. Oke, mungkin kita coba lagi. Kita back saja. Nah,
kita ganti dengan AC. AC belum ada ya. AC harganya adalah 3 juta. Gitu ya. AC 3 juta kita simpan. Oke, kosong. Nggak ada error berarti untuk query-nya. Lalu untuk database ini kita refresh ya. Kita refresh, kita cek. Oke, untuk harga masih kosong ya. Nah, caranya kita coba untuk di sini di bagian simpan kita coba. Nah, kita save. Mungkin saya salah ketik ya atau gimana. Nah, kita coba lagi. Coba AC Panasonic gitu ya. Simpan. Kita reload lagi. Oke, masih 0 ya. Nah, jadi salahnya adalah di mana kira-kira, coba action. Oh ya, sebentar. Saya cek dulu tipe data harganya adalah double ya. Nah, oh mungkin ini ya. Jadi untuk bagian tambahnya kita ganti dengan number mungkin. Yep. Kita coba simpan lagi. Kita reload. Browse. Oke, jadi tidak bisa ya. Jadi kita change aja. Untuk harganya kita menggunakan varchar aja. Yep. 15 aja. Kita save. Oke, kita simpan lagi. Kita browse. Oh ya, sorry, ini dihapus saja. Dihapus saja. Database-nya ada TV dan lemari es ya. Jadi kita jangan back, tapi kita refresh dari awal saja. Kita tambahkan. Lalu nama barangnya AC Panasonic ya. Harganya 3 juta mungkin. Nih.
3 juta, lalu kita simpan. Nah, kita refresh di bagian sini. Nah, masuk ya, 3 juta. AC Panasonic 3 juta. Nah, kita coba tampilkan di depan. Nah, AC Panasonic 3 juta. Nah, datanya sudah masuk ya. Sorry tadi karena saya lupa, ternyata tipe datanya belum berubah. Nah, jadi di sini tipenya teks saja tidak apa-apa, jadi sama. Tadi kan kita mengisi nama barang dan harga barang ya. Lalu data itu dilempar ke simpan.php, ditangkap oleh variabel barang dan harga dan menjalankan query ini. Lalu setelah itu kita ingin, setelah dia menyimpan itu kita ingin kembali ke indeks, jadi kembali menampilkan tabel dari database ya, datanya dari database. Berarti kita coba menggunakan script saja, kayak script Windows location gitu. Caranya adalah kita klik echo string. Nah, ini kurung siku script, kita tuliskan script isinya window.location sama dengan petik 1 titik strip. Nah, titik strip ini artinya adalah kembali ke localhost garis miring PBP. Nah, otomatis localhost garis miring PBP. Sedangkan localhost garis miring PBP itu yang di hit pertama adalah index.php-nya. Jadi otomatis akan menampilkan index.php-nya. Di sini setelah ini ya, kita kasih titik koma boleh, enggak juga boleh. Nah, itu kita tutup scriptnya, script lalu titik koma, kita save, coba kita tes. Oh sorry, udah benar. Nah, ini kita refresh dulu, lalu kita klik tambah, lalu tambah barang lagi, monitor LED ini ya, harganya 700.000. Kita simpan. Nah, jadi kembali ke indeks, lagi karena sudah kita arahkan setelah melakukan query menyimpan, yaitu kembali ke indeks. Nah, di sini ada monitor LED, harganya juga sudah masuk. Lalu di sini di database kita refresh apakah benar-benar masuk. Sudah pasti masuk ya. Nah, karena index.php-nya mengambil datanya dari sini. Setelah di insert baru ditampilkan lagi ya, seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, untuk inputan terbarunya biar bisa di atas, jadi urutannya berdasarkan yang terbaru, kita bisa menggunakan order by. Di query untuk menampilkan datanya kita pakai order by ID descending, nah, DSC ya kode. Kita save lalu kita refresh. Nah, jadi yang terakhir diinputkan adalah di atas kayak gitu. Misal kita coba lagi, tambah lagi, kita ada produk apa ya, mouse gitu ya, mouse harganya 150.000. Kita simpan. Nah, ini masuknya mouse paling atas 150.000, seperti itu. Oke, untuk insert datanya sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan kabari saya lewat WhatsApp ya.
Jadi bisa tanya-tanya, nanti akan saya arahkan lagi. Oke, sampai ketemu untuk sesi kedepannya. Kita akan membuat membuat edit. Jadi misalnya ada nama yang salah nih, mouse atau monitor ada yang salah, jadi ada tombol edit di sini. Kita klik edit, lalu kita edit, kita simpan lagi. Kayak gitu. Oke, sekian untuk sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.